Assalamualaikum. Tahukah kamu kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2021 terhadap triwulan 3 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51%? Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun dilanda dengan hantaman pandemi, rakyat Indonesia masih dapat bertahan bahkan mampu memberikan pertumbuhan yang positif. Sayangnya ya, meskipun hasil yang dikeluarkan oleh BPS ini berdasarkan metodologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, masih saja ada sebagian orang yang mengeluh dirinya miskin. Katanya nih, mereka nggak punya cukup uang, pengeluarannya juga selalu membengkak, dan seabrek keluhan lainnya. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata penghasilannya cukup besar loh. Terus, kenapa ya bisa seperti ini? THP angkanya lumayan besar, tapi kok tetap miskin ya? Ternyata penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang bermetamorfosis menjadi sumber kemiskinan. Setidaknya terdapat 7 kebiasaan yang membuat kamu tetap miskin meski kamu punya banyak penghasilan. Kebiasaan pertama, menghabiskan lebih banyak saat penghasilan meningkat. Sebenarnya tidak ada yang salah ya untuk meningkatkan standar hidup saat ini. Bahkan sangat disarankan bagi kamu untuk dapat memantaskan diri. Namun, kalau kamu terus-menerus membelanjakan uang, maka kamu akan segera menempatkan dirimu sendiri dalam situasi yang sulit. Ketika kamu terus memperbesar pengeluaranmu seiring dengan meningkatnya penghasilan, sangat mungkin kamu tidak akan pernah memiliki tabungan. Atau kalaupun kamu punya tabungan, maka tabunganmu tidak akan bertambah sama sekali. Solusi untuk mengatasi kebiasaan ini adalah tetap menjaga pengeluaran kamu tetap stabil dan berusaha untuk selalu meningkatkan penghasilan yang kamu miliki. Kebiasaan selanjutnya, kamu hanya berfokus pada saat ini. Umumnya, orang-orang hanya berfokus pada kebutuhan mereka saat ini saja dan berpikir bahwa kebutuhan di masa depan dapat dipenuhi dengan berbagai cara. Cara yang menurut mereka cukup mudah dan cepat dilakukan. Sayangnya, kenyataan tidak selamanya seperti itu. Dalam membuat keputusan keuangan, kamu wajib banget mempertimbangkan masa depan. Misalnya ya, kamu ingin membeli sebuah kemeja. Ya, memang bagus sih kualitasnya, tapi harganya juga bagus banget, sekitar 300 hingga 400 ribu rupiah. Sebelum kamu check out kemeja itu, coba deh kamu pikir-pikir lagi. Apa benar kamu membutuhkan kemeja dengan harga segitu? Atau kamu punya nggak sih kebutuhan lainnya? Dalam bekerja, nggak mungkin kan kamu memakai kemeja itu terus-terusan? Masa iya nih, dari Senin sampai Jumat, yang kamu pakai kemeja itu lagi. Dan nggak cuma kemeja kan, kamu juga perlu kebutuhan lainnya. Misalnya kuota internet. So, mulai sekarang, coba pikirkan kebutuhan masa depan kamu ya. Jangan menjadikan diri kamu di masa depan sengsara hanya karena kamu berfokus di masa ini. Kebiasaan ketiga, berpikir bahwa menabung itu terlalu dini untuk dilakukan. Ini relate banget sama pengalaman pribadi aku dulu. Kalau aku nggak salah, waktu aku semester 5, ada senior yang sempat ngajakin membuka rekening baru ya, sejenis Tapenas, yang bisa auto debit otomatis tiap bulannya. Ya, memang nggak terlalu besar sih nominalnya, 100 ribu rupiah per bulan. Tapi kan kalau kita ambil dalam jangka waktu 3 tahun, itu lumayan ya, ada 3.600.000. Tapi sayangnya, aku nggak ngikutin ajakan senior aku waktu itu, karena aku mikir cetek banget. Aku mikir tuh jumlah yang aku peroleh terlalu dikit. Jadi ya agak sombong gitu dan aku nyesel sih. Karena sebenarnya uang itu bisa aku pakai saat ini untuk aku gunakan sebagai modal usaha. Jadi pelajaran banget ya, saat muda dulu hampir pasti kita akan berpikir bahwa usia saat itu masih terlalu dini untuk mulai menabung dan menyimpan uang. Pola pikir tersebut itu jelas-jelas salah, sebab nggak pernah ada kata terlalu cepat untuk mulai menghemat dan menyisihkan sebagian penghasilan kita. Nggak peduli seberapa banyak jumlah yang kita sisihkan di setiap bulannya. Kamu harus membiasakan diri untuk menabung sebelum membelanjakan uang. Kebiasaan 4, tidak menyimpan catatan keuangan. Mencatat keuangan sangat penting dilakukan, karena kamu tidak akan bisa menyadari pengeluaran yang dilakukan kalau nggak dicatat. Dengan demikian, pengeluaran yang pada awalnya dianggap kecil, sangat mungkin menjadi besar tanpa disadari.
Solusi terbaiknya adalah membuat sebuah jurnal yang akan digunakan untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran kamu, sekecil apapun itu. Dengan demikian, kamu akan jauh lebih mudah untuk memantau sekaligus mengendalikan keuangan kamu. Kalaupun kamu misalnya malas menulis, kamu bisa banget untuk mendownload aplikasi pencatat keuangan di Play Store. Intinya, catat semua aliran uang yang keluar masuk tanpa memandang berapapun jumlahnya. Kebiasaan 5, tidak memiliki anggaran atau tidak menjalankannya. Kebiasaan ini termasuk yang sulit untuk dijalankan oleh beberapa orang, termasuk saya sendiri. Ketika di awal bulan, saya biasanya mencatat pos-pos pengeluaran. Namun pada prakteknya, nggak jarang saya melanggarnya. Dan akhirnya, ya saya menyesal sendiri. Karena ketika ada satu pos saja yang dilanggar, maka itu akan berpengaruh ke pos lainnya. Seperti efek domino. So, sangat penting ya bagi kita semua untuk memiliki anggaran yang realistis dan tercatat dengan baik. Karena hal tersebut bisa dibilang merupakan dasar dari semua perencanaan keuangan dan kesuksesan kita di masa depan. Kebiasaan 6, mengabaikan hutang. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah berhutang? Sepertinya nggak ada ya. Kalaupun ada, maka kamu adalah orang yang super duper beruntung dan hebat banget. Kamu mungkin adalah 1 banding 1 juta orang di dunia ini. Saya sendiri punya pengalaman berhutang yang bisa dibilang sangat menjadi pelajaran bagi saya. Saya pernah pinjam uang di sebuah lembaga peminjaman, nominalnya 9 juta rupiah. Dan ternyata setelah saya hitung berapa totalan yang harus saya kembalikan, jumlahnya bisa 2 kali lipatnya. Saat itu saya merasa geram, gemes, kesal, dan menyesal juga. Sudah hutang itu dosa karena ribanya. Jumlah yang saya bayar juga banyak banget. Akhirnya ya, saya nggak mau ngutang-ngutang lagi setelah itu. Kapok banget. Cukup itu aja yang jadi pelajaran untuk saya. Hampir semua jenis hutang yang saat ini berada, itu memiliki bunga yang nilainya bisa terus bertambah. Jadi, saya harap kamu nggak pernah mengabaikan hutang. Dan bayarlah tepat waktu ya. Kebiasaan 7, terus-menerus memperbarui gadget yang kamu miliki. Saya sangat mengerti bagaimana perasaan kamu yang tergiur dengan iPhone keluaran terbaru. Saya sangat paham bagaimana rasanya ingin memiliki dan menggunakan iPhone tersebut. Jadi, kamu nggak perlu merasa bersalah kalau pada akhirnya kamu membelinya. Membeli seperangkat elektronik terbaru dan tercanggih bukanlah hal yang buruk. Bahkan bagus sebenarnya ya. Karena bisa jadi kamu benar-benar membutuhkannya dan bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas kamu. Hal yang salah adalah saat kamu membeli gadget hanya karena ada versi terbarunya. Padahal HP kamu sekarang juga masih oke kok. Bahkan baru 8 bulan yang lalu kan kamu beli. Kondisinya masih mulus banget karena kamu benar-benar merawatnya. Nah, itulah yang salah. Hanya karena perasaan ingin memiliki atau gengsi kamu yang terlalu tinggi, akhirnya terus deh kamu beli gadget yang paling baru. Itulah 7 kebiasaan yang akan tetap membuatmu miskin sekalipun kamu punya penghasilan yang cukup besar. Sebaiknya mulai sekarang hapus kebiasaan tersebut dari hidup kamu. Kalau nggak bisa semuanya sekaligus, ya satu persatu lah. Kita perbaiki diri kita demi masa depan yang lebih baik. Demi kondisi finansial yang mapan. Bener kan? Nah, sebelumnya, yuk subscribe dulu, like, dan kasih komen. Siapa tahu kamu punya info kebiasaan lain yang bisa bikin tetap miskin. Jadi sharing gitu. Terima kasih banyak ya. Salam produktif untuk kamu great people.